salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rosoh yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rosoh, siang ini saya bisa live. Siang ini saya kedatangan ya salah satu teman-teman jalanan, preman yang saya anggap itu cukup luar biasa berdarah dingin. Menurut saya ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rosoh dulu biar semangat. Mental kaya teko KB wujud. Komentar dulu wujud. Saya doakan yang sudah wujud ya, yang sudah mengikuti baca sholawat naria bersama saya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin. Yang sudah komentar wujud, saya doakan yang banyak utang, hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sedulur sambung rosoh yang lagi sakit juga saya doakan diangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana? Sudah Jumatan belum? Ya. Support channel saya dengan mendoakan saya agar usianya panjang, berkah, selalu sehat ya. Dan jangan lupa di-share, dibagikan ya. Yang belum sabrek dulu ya. Jadi kita akan belajar dari setiap kejadian, belajar dari setiap perjalanan hidup. Tidak hanya orang-orang yang suci, tapi orang-orang yang kotor harus kita pelajari. Tujuannya apa? Biar kita nggak masuk ke dalam kekotoran. Ya kalau kita mau suci nggak paham kotor itu gimana mau kita bisa bersih-bersih, betul nggak? Nggak taunya ternyata seperti ini nih nggak bersih, padahal menurut kita bersih. Nah itulah pentingnya pembelajaran sedulur sambung rosoh. Begitu ya. Dan mohon maaf buat teman-teman ya yang mungkin WhatsApp belum kebalas juga, mohon maaf. Pesan saya, hati-hati penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Rosoh. Ki Sambung Rosoh nggak pernah menawarkan jasa gaib, dana gaib, uang gaib, pesugihan, preketek ya. Nggak pernah menawarkan seperti itu. Dan saya ingatkan juga buat kalian kaum-kaum yang mengatakan musyrik dan sebagainya, syirik dan sebagainya dengan adanya keris ya, ataupun cincin, kalung dan sebagainya, hati-hati ya. Dengan kalian bilang orang itu syirik ya, sebenarnya kalian sedang mendustakan. Artinya apa? Justru bisa menyakiti orang lain yang dimana dia itu sebenarnya senang keris karena apa? Sebatas koleksi. Pakai kalung hanya sebatas aksesoris. Tersinggung pastinya. Jangan seperti itu. Syirik itu adanya di mana? Di hati ya. Rasulullah ngajarin kita jangan sampai menyinggung orang lain. Dosa besar kita juga menyinggung
menyakiti hati orang lain. Betul nggak? Hah? Nah kalau kalian bilang kalau kita pakai seperti ini syirik ya, situ pakai helm biar selamat, syirik juga saya anggap. Kenapa? Karena yang menyelamatkan siapa? Allah. Mau pakai helm pun kalau sudah takdiran jeblos, tabrakan, kepala pecah-pecah. Gitu. Jadi jangan seperti itu. Numpak motor, saya naik motor ini aja biar aman. Nah, itu juga syirik juga. Ya, yang maha mengamankan siapa? Allah. Nggak bisa kita bilang orang itu syirik. Syirik itu adanya di hati, sedulurku. Ya. Jadi mohon orang-orang yang maha cerdas, yang luar biasa, sampaikan dengan kelembutan, ya, dan jelaskan dengan detail syirik itu bagaimana. Kita boleh mengingatkan, tapi jangan sampai melukai hati sesamamu. Understand? Itu. Oke, tamu hari ini, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kemarin banyak komentar. Ki, undang beliau. Oke, alhamdulillah beliau sudah sejak malam sudah datang di sini. Alhamdulillah, beliau benar-benar mudah-mudahan mendapat hidayah. Beliau benar-benar merespon dengan apa yang sudah saya sampaikan balighun walau ayat. Ya mudah-mudahan beliau juga istiqomah ya, datang dan tidur di sini di Pendopo Sambung Roso padahal sakit. Siapa beliau? Oke, kita langsung saja. Kita dengan Bang Dava. Alhamdulillah Bang Dava sudah wujud di Pendopo Sambung Roso sesuai dengan janjinya. Beliau kan janji akan wujud. Alhamdulillah. Berangkat ke sana. Nah, ini beliau Bang Dava sudah wujud di Pendopo Sambung Roso ya. Kemarin kalau ngelihat tayangan kemarin, ini beliau sudah datang di sini. Terus ngapain di sini Bang Dava? Saya bersyukur beliau mau silaturahim ya. Beliau itu sebenarnya nggak saya undang, tapi beliau benar-benar memang kepingin di sini. Benar nggak Bang Dava ya? Benar. Setelah kita ketemu, beliau ingin silaturahim, alhamdulillah. Dan sempat semalam mengikuti acara rutin kita ya, yang di pengajian ya, yang dianggap mereka sesat, udah biar aja. Anggap aja rutinan saya ini sesat biar. Ya, karena sesat itu nikmat, ya sesajen gitu. Nggak apa-apa, udah biarkan whatever mereka ngomong seperti itu. Yang penting dari Cianjur, Bang Dava. Salam dari Cianjur. Oh, siap. Waalaikumsalam. Siap. Beliau ini asli Cianjur ya, Bang Dava ya? Asli Cianjur, Masya Allah. Luar biasa, Bang Dava. Bang Dava, alhamdulillah terima kasih sudah wujud di pendopo saya. Ya, jadi ini bukan padepokan, ini pendopo. Beliau cerita banyak ya. Saya bilang berdarah dingin karena memang raja tega ya. 15 orang diajak ceprok gitu kan. Terus kedua, ingat nggak semalam cerita dia gosok pasta gigi, cocokan. Nah, saya nggak tahu dicocok bagian mana biar jelas. Kan kalau saya miris, saya jujur aja miris, saya nggak tega. Makanya orang-orang yang raja tega anggap berdarah dingin gitu. Ya mohon maaf ya Bang Dava. Bagi saya ya, kalau Bang Dava mungkin ya nggak juga ya. Tapi bagi saya sangat berdarah dingin. Ini saya mau cerita-cerita lagi. Kita lanjutkan yang kemarin Bang Dava. Karena kayaknya kemarin belum selesai Bang Dava cerita itu tentang perjalanannya sampai akhirnya. Saya kepingin detailkan Bang Dava, meskipun ini memang sebenarnya edukasi yang agak serem ya. Kok bisa kebacok tangannya ya. Ada fotonya, ada fotonya Bang Dava ya. Ada fotonya dia dibacok tangannya. Terus apa hanya di bagian tangan Bang Dava dulu kena bacok? Ada bagian yang lain nggak? Nggak ada. Itu tujuannya ke kepala. Hanya saja saya tahan pakai tangan. Pakai tangan ya? Dan saya pikir tangan saya kebal, ternyata jebol. Ternyata jebol lah, iya. Iya, nanti saya perlihatkan. Ya, oke. Jadi ini, dan Bang Dava ini juga sampai akhirnya pada titik di mana dia lemah, dia masuk bui, penjara. Ya, karena bacok ya. Ini. Nah, oke, saya pinjam dulu. Masya Allah. Nih ya, biar tahu. Mudah-mudahan bisa dilihat. Saya sambil ngerokok nggak apa-apa kan? Ya, rokokan aja, rokokan. Tuh kelihatan ya Paman ya? Iya, siap. Insya Allah. Jadi saya ingin sedikit Bang Dava sebelum kita cerita dalam. Bang Dava, apa motivasi Bang Dava datang ke pendopo saya? Apa yang membuat saya tertarik datang berkunjung silaturahmi ke pendopo Aki ya? Ya. Saat awal Aki itu selalu membaca sholawat nariyah. Sementara saya sebagai orang Cianjur, mungkin untuk orang Cianjur tahu bahwasanya di Cianjur itu ada pondok pesantren yang aheng, namanya Gentur. Almarhum di sana Aang Nuh, termasuk pendiri dan sesepuh di Gentur. Dan kebetulan di pesantren itu adalah menggemakkan dan mengamalkan
sholawat nariyah tersebut. Masya Allah. Makanya saat dengar sholawat nariyah, saya juga di Cianjur saat kecil itu yang diajarkan sama ibu saya itu sholawat nariyah. Iya, Yang tadi di awal dibacakan Masya sama Allah, Aki. subhanallah, Seperti itu yang membuat saya subhanallah. tertarik sebetulnya. Alhamdulillah. Kita tersentuh ya Bang Dafa ya. Tersentuh ya. Dan nasihat-nasihatnya yang menyentuh hati saya saat malam kapan tuh yang udah kelewat. Iya. Itu jarang sekali orang yang berani bicara seperti itu atau apalagi menasehati saya karena takut saya tersinggung dan marah. Nah, sementara kata-kata itu keluar dari Aki waktu malam itu, dan kebetulan suasana hati saya juga mungkin sedang enjoy atau sedang tenang. Lalu saya setelah kepulangan Aki pun saya merenung sebetulnya. Makanya saya ingin berkunjung ke Padepokan atau ke Pendopo Aki seperti itu. siap. Alhamdulillah diterima dengan baik. Saya berterima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Meskipun dalam keadaan kurang enak badan ya Bang Iya, Dafa, Masya Allah. saya paksakan. Sempat ngikuti kita zikiran ya semalam Bang Dafa ya. alhamdulillah. Ya harapan saya Bang Dafa, mungkin teman-teman bisa diajak ke sini ya kan. Ya namanya kita nggak tahu hidup itu sampai kapan, dan kita lupa tugas kita di dunia ini apa sebagai khalifah. Khalifah itu wakil Allah. Kalau wakil Allah itu kita tidak memenuhi syariat, gimana nanti ke depannya kita, kan gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Dafa. Tapi sebelumnya kita ngopi-ngopi dulu Bang Dafa yuk. Oke, Ngopi terima dulu kasih. biar santai. Terima kasih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu sedulurku ya. Ini kita live Bang Dafa. Ya, yang kapan hari kita taping ini live. Ini saya baru terbiasa dengan kamera kayaknya. mulai terbiasa lah. Nanti biar Bang Dafa jadi pengawal saya lah. Siap jadi pengawal saya Bang Dafa? Insya Allah. Insya Allah. Diizinkan. Masya Allah ya. Alhamdulillah beliau ini orang yang luar biasa. Dan memang benar kemarin dari komentar, Bang Dafa ini realnya itu sebenarnya orang baik. Betul itu. Dan saya merasakan itu. Karena keadaan yang memungkinkan beliau menjadi seperti ini. Tapi Allah sudah berkehendak. Beliau kembali ke jalan Allah dengan bertemu saya. Ya, meskipun nggak bisa secara frontal langsung berubah, tapi setidaknya mau datang berzikir, mendengarkan kita ngaji. Masya Allah, subhanallah, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Di luar sana belum tentu itu yang bisa mengikuti seperti ini, Bang Dafa. Oke, kembali Bang Dafa. Bang Dafa, sekarang itu lagi marak. Ini cukup menarik ini materi kita hari ini, Bang Dafa. Lagi marak di kontennya Mata Najwa tentang penjara. Kehidupan di dalam penjara. Bang Dafa kan sudah ngalamin 3 tahun ya di sana ya. Bahkan cerita jadi bulan-bulanan, nggak bulan-bulanan lah. Intinya gimana sih pertama masuk lah. ya dibully ya. Bahkan nasi diludahin gitu ya Bang Dafa ya. Masih diludahin dan dirampas. Lah, kalau udah dirampas puasa dong jadinya. Saya nggak makan hari itu. Lah. Itu sedulur. Makanya tapi ini buat pelajaran ya, pelajarannya jangan sampai kalian itu jangan sampai masuk bui lah, jangan sampai masuk penjara lah, ya lapas jangan, karena ya jelasnya kita nggak bisa ketemu keluarga ya Bang Dafa ya. Bang Dafa, yang saya tanyakan nih Bang Dafa, yang pertama, Bang Dafa itu kok bisa masuk penjara itu gimana ceritanya? Ya di lapangan gitu, yang di awal saya bilang saya bacok orang, seperti itu. Itu bentrok ceritanya? Bukan bentrok, jadi ada suatu perkataan yang terkesan menantang gitu. Jadi kalau saya itu di perantauan seperti ini prinsipnya, orang siapapun mau lagu apapun terserah dia, selama tidak mengganggu keluarga saya, sahabat saya, anak buah saya, atau pribadi saya enjoy. Tapi jika sudah berani mengganggu orang yang saya anggap kerabat, anak buah saya, atau bahkan diri saya pribadi, maka nggak ada kata lain selain ratakan. Karena saya berpegangan cuman dengan 3. Satu, saya takut sama Tuhan saya takut sama ibu saya, dan saya takut sama guru saya. Selain dari itu saya ratakan gitu. Dulu prinsip saya seperti itu. Betul. Yang penting jangan disenggol, saya pun akan tetap santun seperti itu. Betul, Masya Allah. Jadi itu ketika ada bahasa kayak nantang, Bang Dafa langsung bacok. Saya samperin dulu, nggak langsung samperin dulu. Ini ya menarik ini. Saya tanya sama anak buah saya, siapa yang ngomong? Kamu kalau takut nggak usah ikut, tinggal tunjukkan saja orangnya yang mana. Nah, kebetulan anak buah saya setia, dia tetap ikut meskipun dia takut. Yang ini orangnya, saya tanya, apa betul kamu berbicara seperti ini? Dia mengelak, dia menyangkal, nih saya orangnya, ya kan? Udah gitu dia tetap masih berkelit, golok saya sabet. Wah, seperti itu. Yang kena
ininya bagian belakang juga. Udah gitu dia dilarikan ke salah satu rumah sakit yang ada di wilayah sana. Saya nggak bisa sebutkan, Iya, mohon maaf, iya, privasi, kan? ya, oke. Ya, privasi. Setelah itu nggak lama kemudian saya ada yang jemput. Oh, dijemput. Buser. Buser langsung ya. Seperti itu. Oh, jadi ada laporan pastinya ya. Laporan masuk sidang. Nah, ini Bang Dava dijemput langsung di, boleh disebutkan polseknya, polsek atau kantor polisinya? Kantor polisinya. Mm-mm. Serpong. Oh, di Serpong. Polsek Serpong. Itu langsung diproses. Ini kan saya nggak paham nih, Bang Dava. Mohon maaf nih, biar pelajaran edukasi untuk hukum juga ya, ranah hukum ya. Itu langsung disidang atau dikandangkan dulu di situ? Dititip dulu. Titip dulu di situ. Sampai berapa bulan? Kurang lebih 100 hari ada. Oh, 100 hari ya. Baru sidang. 3 bulanan. Ketika sidang, hakim tok putusan Ya, berapa tahun? itu waktu itu 4,5, 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Das, masuk, dimasukkan di mana, Bang Dava? Dimasukkan di daerah Jambe. Daerah Jambe. Oke, masuk di Jambe nih ya. Udah divonis nih, 100 hari dititipkan di polsek lah katakanlah, langsung nunggu kejaksaan untuk sidang, diketok 4,5 tahun. Oke, habis gitu langsung dikirimlah ke Jambe. Jambe. Jambe itu daerah sana, daerah apa? Dekat ini loh, stasiun Tenjo sana. Stasiun Tanjung, Bogor berarti ya? Iya, masih Kabupaten Bogor. Nah, Bang Dava, masuk di situ, saya mau detailnya ini, saya mau detailnya biar untuk pelajaran, biar mereka paham ini. Masuk di situ, langsung dimasukkan ke lapas atau gimana? Langsung ya, diinterogasi dulu. Interogasi dulu terus? Sebentar, lalu dimasukkan. Sama polisinya nggak ditonjokin kira-kira? Saya sama polisinya? Iya. Enggak, saya ditanya, kamu masuk kasus apa, ini nama siapa, asal, udah. Dimasukin. Dan pas saya dimasukin, ditanya juga sama orang dalam yang udah di dalam tuh, sama nanyanya ke ini, sipir ya kan? Sipir sebenarnya bukan Pak polisi ya. Sama Pak sipirnya ditonjokin sempat nggak? Enggak sempat. Nggak dianiaya Anda? Enggak. Tapi pas saya udah mau dimasukkan, dari dalam ada nanya, Pir, ini masuk kasus apa? Kamu tanya aja sendiri, katanya gitu. Wih, sama premannya dalam ya, penguasa lah katakanlah ya. Yang sudah lama di sana, warga lama. Warga lama, oke. Kita bilangnya warga. Warga, siap. Warga binaan ya, iya benar. Nah, juga. yang lama itu kasusnya berapa tahun dia di penjara sebenarnya? Ingat nggak? Kasus saya masih. Bukan dia, warga Dia yang lama. Warga lama dia? itu yang di sana itu, dia itu 339. Apa itu 339? Dia lebih sadis lagi dari saya. Dia pembunuhan berencana. Waduh. 339. Nah, dia merasa berkuasa di dalam. Berkuasa ya. Saya masuk ke dalam, diinterogasi lagi di dalam. Sama dia? Sama dia. Bukan sipirnya ini ya? Bukan. Oke. Sudah di lanjut dalam ya. nih, Oke, di dalam terus. Tanya sama dia. Apa perlu saya sebutkan namanya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa tahu nanti keluar jadi saudara kita. udah bersaudara di dalam soalnya. Alhamdulillah, baik. Nggak apa-apa. Ini awalnya pertemuan di dalam itu ditanya sama dia, namanya itu Mansur, nama aslinya Mansur, tapi nama panggilannya Bang Buluk. Bang Buluk. Di dalam itu ditanya sama, saya belum kenal, baru ketemu waktu itu, baru ketemu pertama sama dia. Kenapa lo masuk sini? Gitu kan bahasanya. Saya bilang, bacok orang bang. Habis baru saya belum kering ngomong, ngapain masuk sini? Bacok orang bang. Langsung tangannya ke muka saya. Wih, itu. Begitu kan? Aduh. Langsung ditonjok. Langsung ditonjok. Ngapa masuk lo? Bacok orang bang. Langsung nonjok sini, ya kan? Langsung nonjok. Saya langsung, sakit nggak? Enggak. Saya bilang enggak. Hajar lagi. Wah, kalau di dalam tuh kalau ditanya, dihajar nih. Sakit nggak? Sakit. Udah terusin malahan. Jadi kita jangan bilangnya sakit enggak, begitu aja udah. Padahal sakit kan, bilangnya enggak aja begitu. Karena kalau kita bilang dihajar, sakit enggak, sakit, itu kita terlihat cengengnya, terkesan cengengnya, ya kan. Terus di sana itu satu kamar itu kalau nggak salah ada sekitar 10 orang. Ya. Dengan saya 10, Ya. artinya baru 9 waktu itu. 10 dengan saya, ya udah yang 9 itu disuruh satu persatu buat mukulin saya. Waduh, aduh. Ini dipelonco namanya. Kalau ospek, kalau di sekolah dipelonco. Satu-satu suruh mukulin. Mukul. Udah, kamu bangun, hajar. Ya, udah semua. Ya, kita kan bicara sebelum masuk kita di jalanan yang namanya pukulan mah udah sering kita udah rasakan. Jadi udah ya anggaplah itu mah
perkenalan kan gitu. Buset, Iya, buset. seperti Nah, itu. ini sensitif ini sebenarnya nih Bang Dava. Sampai dipukuli itu sipirnya tahu nggak? Kalaupun tahu dia pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ini karena lagi dibahas di Mata Najwa tentang gitu. sipir-sipir yang di sana. Mata Najwa. Iya, di YouTube-nya ada. Jadi ada yang sampai dianiaya, nggak tahu lah. Intinya kurang baik lah mungkin. Tapi saya nggak tahu ya. Ini saya bukan suudon ini. Saya langsung tanya aja sama yang bersangkutan. Nah, berarti pura-pura cuek gitu ya. Pura-pura nggak tahu ya. Meskipun Meskipun lihat, teriak-teriak. meskipun lihat, meskipun mendengar, mereka akan pura-pura. Waduh. Pura-pura nggak tahu. Karena ya memang itu hukum alam, siapapun yang baru masuk, warga baru ya udah pasti harus Pasti diajar perkenalan ya? dulu, iya. Tapi yang paling parah satu kasus, Apa itu? pencabulan. Wah. Kalau pencabulan, jangankan orang lain, saya pribadi yang ajar. Karena saya ngerasa keluarga saya juga, Jangan-jangan seperti ini ya. keluarga saya juga ada ponakan saya, ada yang cewek, adik saya ada yang cewek. Bahkan saya lahir pun dari seorang wanita. Betul, Makanya betul, kalau betul. kasus pencabulan di dalam tuh udah habis, Habis ya. habis udah Yang paling parah pencabulan berarti ya. pencabulan. Nah. Siap. Terus Bang Dava, setelah itu ditonjokin, selesai. Udah nggak tonjokin lagi hari itu? Atau Enggak. besoknya berlanjut? Enggak, hari itu ditonjokin, besoknya itu enggak ditonjok. Hanya saja biasalah dibully kayak semacam kita waktunya makan, makanan kita diludahin. Kita Waduh. kan kalau walaupun lapar, kalau kita makan makanan yang udah dikotorin sama orang, kita kan nggak mau makan. Iya, Artinya kita benar, nggak benar. makan. Benar. Kalau enggak dirampas, dimakan sama mereka, kita nggak makan lagi. Iya. Saat itu saya berpikir kalau saya tinggal di rutan atau di lapas ini 1 hari atau 2 hari, oke nggak masalah. Tapi kalau 3 tahun atau lebih kan nggak ada kata lain selain lawan. Lawan, gitu. iya. Makanya itu kepalanya yang tadi yang Bang Buluk itu, yang kepala kamarnya itu kan ketuanya, kepalanya. Jadi saya nggak usah hajar semua, saya ambil kepalanya, ketuanya, Iya. saya hajar ya kan. Saat itu saya memang sudah berencana, sudah menyiapkan sikat gigi yang udah runcing. Nah. Saya kantongin. Suatu saat saya udah gerah gitu kan, udah nggak nyaman, diperlakukan nggak adil, udah gitu saya hajar dan saya tusuk pakai Pesta gigi. pasti. Wih. Nah, Di mana, bagian mana itu? perut sini samping. Tembus nggak? Jebol ke dalam nggak? Jebol, itu Oh. tinggal tersisa bulu sikat giginya aja. Wah. Jadi gagangnya kan panjang sekitar berapa belas senti itu kan. Itu tinggal tersisa bulunya aja. Saat dia kesakitan dia jatuh, saya hajar mukanya pakai tangan dan kaki saya. Anak buahnya saya tunjuk, jangan ikut-ikutan. Kalian ikut sama, nasib kalian seperti ini. Akhirnya yang 8 orang itu kan semua 9 nih, 10 sama saya. Yang 8 itu diam, akhirnya udah kamu di belakang saya sekarang, begitu. Dari situ saya aman. Saya yang baru beberapa ini masuk, belum lama masuk, bisa mengalahkan jawara yang udah bertahun-tahun di Tahun-tahun sana. ya. Seperti itu. Sebentar, saya mau tanya ini. Saya ini senengan detail soalnya dulu sama Rosa. Mumpung ada. Mampus nih dia, ceret, jatuh. Itu kondisi keluar darah semua. Iya kan? darah Nah itu keluar. gimana? Perlakuan teman-teman lainnya atau harus manggil sipir atau gimana itu terusan? Dia panik, tapi saya tunjuk, diem, jangan ikut campur. Kalian semua di belakang saya, gitu kan. Nggak berani? Nggak berani. Mereka, oke, terus nasibnya gimana dia itu? Sipir yang masuk, dirawat, di obat. Sipirnya nggak marah-marah? Sampean jagoan nggak gitu? Itu mah saya udah perhitungkan itu mah resikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Karena kalau sipir kan di luar pintu. Di luar pintu. Kita bicara di dalam pintu. Iya, benar. Saat kita diapa-apain, sipir juga pura-pura nggak tahu kan. Tahu-tahu udah tepar gitu aja. Nah setelah itu dia tanya nggak sipirnya, ini ngapain ini? Gitu. Tanya, iya. Terus? Saya di sini kalau 1-2 hari saya masih terima perlakuan seperti itu. Tapi kalau saya tahunan di sini, saya nggak mau lah, ya kan. Bang Dava bilang seperti itu ke sipirnya. Makanya saya lawan, saya hajar gitu kan. Terus sipirnya gimana? Sipirnya gini, ini orang-orang yang sebelum kamu masuk nih, yang ada di sini, itu semua nggak ada yang berani sama dia. Sama seperti ini nasibnya gitu. Oke. Nggak ada yang berani. Kok kamu yang warga baru berani melakukan hal tersebut? Apa kamu nggak tahu akibatnya? Saya dari Cianjur ke sini bukan terbawa air hujan. Saya sudah siap segala-galanya. Saya bilang Siap, seperti mantap. itu. Ya kalau kita nggak berani, ya jadi prinsipnya gini. Kalau kita nggak mukul, kita yang dipukul. Artinya kalau bicara lebih dalam lagi, kalau kita nggak tusuk, maka kita yang ditusuk.
pilih mana gitu kan. Betul. Seperti itu. Oke, diangkat dia, dirawat. Dirawat. Oke, dirawat sama sipirnya. Kemudian setelah itu selang beberapa saat dia dimasukkan lagi atau dipindah tempat dia. Dia perawatan. Oh, perawatan dulu ya. Berarti nggak masuk di sel situ. Belum sembuh. Oke. Situasi menegang pastinya. Selama dia masih dirawat, saya di situ jadi penguasanya Penguasa. kan. Nah, ini penasaran nih. Kan kita secara visual nggak tahu nih. Orangnya segede mana? Gede Bang Java apa dia? Dia itu orangnya kecilan dari saya. Cuman badannya kebal. Oh, kebal. Kenapa sama senjata tajam kebal? Sementara yang saya tusukkan kan sikat gigi. Iya, sikat gigi. Boleh orang tuh puasai ilmu golok. Boleh, oke. Atau ilmu tembak. Kanuragan lainnya lah, ya. Tapi kan orang tuh belum tentu muasain sikat gigi loh. Benar. Itu soalnya kebutuhan khusus itu juga masalahnya. Iya. Barang sepele kan? Iya. Tembus. Tembus ya. Tembus. Oke. Nah, dan tadi pun ya saya nggak berbicara inilah. Saya pun lah tidak polos-polos amat lah begitu. Iya. Seperti itu. Siap. Jadi itu ya, tembus, masya Allah. Udah. Terus anak buahnya gede-gede atau kecil-kecil, Bang Dava? Ini penasaran, variasi. Ada yang gede, ada yang ada kecil. Bang Dava ada nggak? Yang pantaran saya ada 2 orang. Ada 2 orang. Kasusnya apa mereka? Ada nggak kasus yang sama atau kasus di bawah Bang Dava semua? Ada yang sama, ada bacok Ada? juga. Cuman bacoknya dia kalau nggak salah bacok keluarga. Jadi ribut. Sekeluarga dibacok? Enggak, jadi keluarga dia Sama keluarga sama lawan? keluarga pamannya. Jadi masih keluarga juga. Keluarga Siap, dia sama keluarga pamannya itu berebut warisan perbatasan tanah. Adu siap. bacok. Jadi Oke. kasusnya sama pembacokan, cuman bacok saudara. Kalau saya kan bacok di jalanan, beda. Siap, Tapi siap. kasusnya sama pembacokan. Seperti itu. Dan ada kasus maling. Maling? Dan ternyata saya pelajari kasus maling itu ada 2. Satu yang memang benar-benar dia hobi maling, pekerjaannya maling. 2, maling karena terpaksa. Oh. Ini harus digarisbawahi. Oh gitu. Saya pernah nanya sama teman saya, Lukman namanya. Dia orang sana Kampung Kandang, dia Singa. Ya. Katanya, kamu masuk sini ngapain, Man? Saya maling. Maling apaan? Maling pokoknya. Iya, maling apaan yang jelas? Saya maling laptop katanya. Buat apaan? Lu kan nggak bisa main komputer. Komputernya laptopnya saya jual buat beli beras. Nah ini kan bukan, kamu udah pernah maling sebelumnya. Saya baru pertama maling laptop, lalu saya jual, lalu kemudian saya beli beras dan susu anak saya yang masih balita. Ini 2 nih. Jadi ada maling yang benar-benar Hobinya dia profesi dia maling. Ada juga yang maling karena terpaksa. Jadi jangan disamakan. Ini saya lebih simpati terhadap maling yang terpaksa karena lapar. Iya. Itu beda. Benar. Jadi kalau yang karena hobi gimana? Udah Perlakuan saya hajar. Kalau enggak saya hajar pun saya suka suruh-suruh. Kalau malah lu pijitin gua, pijitin, ya kan kaki. Kan misalkan ada 2 orang, satu mijitin ini, satu mijitin kaki betis. Tapi kalau yang maling tadi karena terpaksa, saya kalau enggak maling waktu itu anak saya enggak nyusu, anak saya udah minum teh manis, yang seharusnya minum susu, dan istri saya udah enggak masak. Itu meskipun itu maling, tapi saya bedakan dia. Perlakuannya baik ya sama Saya dia. perlakuan baik sama Bang Dava, saya mau tanya ini, itu memang ada atau gimana orang masuk sampai nantemin itu adat atau gimana sebenarnya di sebetulnya apa? Gini. Coba ini ya pasti penasaran ini. Bicara kasus ringan atau berat, kalau bicara namanya warga baru itu udah pasti harus itu. Berarti adat dong berarti. Perkenalan lah gitu. Aduh. Kenapa? Ospek. Karena saat kita masuk kita dibully sama orang lama. Begitupun saat kita tinggal di situ ada orang baru, ya kita melampiaskannya terhadap orang yang baru. Ini junior itu warga baru, seperti itu sih. Ospek bener ini apa Oman? Ya udah bukan rahasia umum lah itu mah. Ada yang tanya apa artinya wujud? Wujud itu ada. Jadi kalau sekolah hadir ini kan bukan sekolah. Ngapain kadir? Kalau untuk mental kaya, ini zona mental kaya ya. Jadi kalau bukan kamu miskin itu, bukan mentalmu miskin itu suka nyinyir, suka iri, gampang sakit hati, itu mental miskin. Mental kaya, kita berusaha untuk menghilangkan itu semua. Ini zonanya. Khusus mental kaya, wujud komentarnya. Gitu, understand? Kembali lagi ke Bang Dava. Serem banget ya di lapas. Kopi dulu Bang Dava. Bang Dava, terus ini. Nah, ini masih penasaran nggak? Ini saya detailkan ini kehidupannya Bang Dava ya, sosok ya saya anggap preman, ini premanisme lah, preman kegiatan jalanan lah.
saya malah nggak mau disebut preman. Saya pengen belajar lebih baik lagi. Amin, alhamdulillah. Mantan aja saya anggap kalau Bang Dafa mulai ketemu saya memang berniat hijrah, berarti mantan Bang Dafa. Artinya dari lembah hitam menuju OTW ke lembah putih. Ke putih insya Allah kita nggak tahu, Allah yang tahu. Kalau saya bilang sekarang Bang Dafa sudah dapat hidayah, kita nggak tahu hidayah gimana, orang milik Allah. Ya yang tahu hanya Bang Dafa yang dimana saya tenang di sini, ya Allah, saya benar-benar seperti ini. Beliau sama Allah yang tahu, saya nggak tahu. Ya. Yang tadi nanyain wujud itu orang mualaf tuh minta maaf beliau. Oh, mualaf, saudaraku mualaf, tetap semangat kita belajar, datang di sini. Ada teman-teman mualaf juga di sini kita belajar bersolawat bersama. Nggak beda dengan Bang Dafa. Bang Dafa tersentuh dengan solawat Naria yang saya lantunkan, mengingat masa lalu dia. Masya Allah. Itu juga saya waktu kecil, saya habis adzan maghrib masih sholawat itu Bang Dafa. Habis adzan subuh sholawatan itu Bang Dafa. Kembali lagi Bang Dafa. Jadi setiap masuk pukul, setiap masuk hajar. Tapi lihat orangnya ya. Oke, lihat kasusnya. Terus Bang Dafa di Bui itu, di lapas itu, apa harus di kamar terus? Atau ada tempat di mana nanti yuk ngumpul sama-sama? Di kamar aja. Nanti kalau ada kegiatan, contoh seperti kegiatan-kegiatan positif, ya dakwah atau apa ceramah gitu, pengajian juga ada. Oh ada ya. Cuman ya begitu, kita dengar dari kuping kanan keluar kiri, mending ini nggak masuk dari sini acan nggak balik masuk lagi. Keluar masuk kanan, keluar kanan. Yang penting kita keluar dari kamar aja, berbaur begitu. Siap. Tapi kadang-kadang di acara pengajian pun kalau memang ada saling gesekan atau saling kita adu mata aja. Apa lo lihat? Itu bisa terjadi di tempat pengajian berantem. Ya salah. Jadi katakanlah ibarat kata Bang Jago, belum ya namanya pengajian di dalam itu belum. Kadang di dalam kamar saya pun ada yang rajin sholat. Dia kasusnya maling, yang maling karena lapar tadi dia rajin sholat. Banyak yang nyinyir. Ngapain lu sholat? Sholat bukan di sini di masjid. Bukan di penjara, namanya orang di penjara itu orang nggak benar. Ngapain sholat katanya gitu. Tapi dia tetap sholat, tetap. Dia ngomong ke saya, Abang, mohon maaf nih, Abang yang saya tuakan di sini. Kenapa saya sholat selalu dicibir, tetap saya masih sholat? Karena ibarat kaca kena debu, kita lap agar nggak terlalu tebal, nanti kena debu lagi. Nah itu omongan sahabat saya yang di penjara itu yang masih melekat terhadap saya. Kadang saya juga ngerasa percuma, ngapain sholat, ya kan? Saya masih maksiat. Tapi ternyata kalau ingat omongan teman saya, ibarat kaca yang kena debu, kita lap Bang. Nanti besok lusa kena debu lagi, lap lagi, biar nggak terlalu tebal. Nah itu masuk akal ke saya. Tuh. Selaras dengan pemahaman saya kan Bang Dafa. Saya kan selalu ngingetin teman-teman, situ mabuk aja. Tapi jangan lupa sholat. Upayakan sholat, jangan tinggalkan sholat. Nah terus gimana? Udah, Allah itu Maha tahu. Kita nggak tahu setelah sholat, ya. Setelah sholat rakaat kedua, selesai sholat tiba-tiba kita benar-benar nyaman. Ya Allah, ingat mati. Kita nggak tahu, wallahu alam shawab, kan gitu. Makanya saya bilang, loh, kok enaknya Ki orang mabuk suruh sholat. Ya daripada yang nggak sholat, kan itu. Mabuk aja nggak sholat kan masih mending dia. Itu tadi dilap bersih. Betul itu, betul. Saya sepakat ya. Oke, Bang Dafa. Itu lapas ada koruptor gak? Saya mau tanya. Kasus-kasus koruptor. Beda tempat, beda blok. Gitu. Beda blok. Narkoba juga beda. Oh, beda-beda ya. Kalau saya ditempatkan sama koruptor, meskipun saya bukan orang baik, maling laptop karena lapar di penjara, digebugin di dalam. Koruptor emang bukan penjahat, itu penjahat lebih kejam dari semuanya itu. Iya. Maling terhormat. Paling terhormat itu penganiaya itu. Kalau saya ada kesempatan satu kamar, saya yakin saya bakal lus mukanya pakai kulit duren. Wih, kurang ajar. Iya, benar itu. Cuman beda blok ya. Ya itulah yang harus dipahamin ya. Saya juga kadang itu lucu. Maling masalah gitu, tindakannya seperti ini. Yang koruptor seperti ini. Lapasnya pun dengar-dengar sih, saya nggak tahu ya. Mohon maaf Hampura ya. Kadang-kadang lapasnya pun spesial kadang-kadang. Apa benar itu Bang Dafa? Emang ada lapas spesial? Saya kurang paham. Cuma saya nggak pernah ngalamin masuk ke sel yang mewah atau yang spesial itu yang disebut tadi. Tapi kalau saya dengar ya ada yang kelasnya ini, kelas ini, bahkan ada yang kelas VIP itu. Saya nggak paham. VIP. Tapi saya belum pernah ini. Belum tahu sendiri ya. Hanya dengar aja. Karena saya kan selevel dengan kamar-kamar yang
kriminal-kriminal ini kecil lah, coro di jalanan. Iya, memang mungkin. Terus ada saya pernah dengar dari kawan polisi juga dulu, ada itu di lapas itu sampai umpul-umpulan banyak orang itu. Bahkan ini di Mata Najwa ini ada lapas khusus, lapas apa namanya, lapas yang memang disekap di situ sampai jumlahnya itu harusnya 4 orang jadi 15 orang itu tadi saya baru baca. Loh, pernah ngalamin disekap belum? Disekap? Iya. Belum pernah. Belum ya, ini ada. Jadi napi yang saya nggak tahu, makanya saya kaget. Waduh, ini kok kayak nggak ada naluri gitu loh. Berarti sila keberapa itu keadilan sosial, bukan keadilan ya, apa ya? Ya intinya kurang beradab lah, kurang beradab. Yang adil dan biadab jadinya, bukan beradab. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pemerintahan kita bisa meninjau karena bagaimanapun Bang Dava punya hati dan seperti ini gimana? Dulu melihat bangsat ini, bunuh orang ini, maki orang saya dulu. Akhirnya beliau balik seperti ini, coba. Yang menghina, yang menganggap sebelah mata, coba pikirkan. Dia dapat hidayah. Belum tentu ente-ente yang menghina itu dapat hidayah. Makanya saya sering bilang gini, Bang Dava. Jangan berkecil hati. Belum tentu yang di surga Allah itu orang-orang yang kelihatannya sholat, puasa. Bukan. Bisa jadi lebih banyak orang-orang yang bejat seperti kita-kita ini tapi mau bertobat. Makanya semangat terus sholat, sholawat tanpa batas, itu tingkatkan amal ibadahnya. Kamu nakal silakan nakal, tapi ingat kita ini nggak lama akan mati. Nah, sebaik-baik manusia itu mengingat akan datangnya kematian, katanya Rasulullah. Manusia yang paling cerdas, Bang Dava, yang dibawa oleh Ibnu Majah, hadisnya seperti itu. Oke, balik lagi Bang Dava. Terus begitu Bang Dava keluar nih, divonis, Bang Dava sudah selesai masa tahanan, keluar, ya kan? Yang paling miris itu saya ingat kemarin pesannya Bang Dava. Ketika takbiran Allahu Akbar Allah di dalam bui, gimana rasanya Bang Dava? Nangis saya. Nggak bisa ngeliat orang tua. Nggak bisa. Jadi kalau Idul Fitri itu momen besar lah buat kita. Jadi saatnya berkumpul sama keluarga, sama ibu bapak, sama kakak adik, semua. Saat kita di penjara itu segagah apapun kita lemah, kita pasti bakal mengeluarkan air mata karena kita nggak ada di tengah-tengah keluarga kita. Saya sampai merinding tuh. Masya Allah. Sama saya juga merinding, subhanallah. Makanya saya pesan sama anak-anak, kalau bisa mah jangan sampai ngandang, cukup saya, ya kan, jika tidak terpaksa. Tapi kan di jalanan tuh tuntutannya beda. Resikonya gitu ya? Resikonya beda. Iya. Tadi saya bilang kalau kita nggak ditabrak, kita harus nabrak, gitu kan. Kalau kita nggak dibacok, ya kita harus bacok, gitu kan. Jadi kebalik gitu. Kalau kita nggak dibunuh, kita yang dibunuh kan gitu. Seperti itu. Iya, benar. Kecuali kalau kita memang ada modal untuk usaha, cari nafkah yang benar, berangkat pagi pulang sore kan gitu. Itu ya paling resikonya cuma rugi. Tapi kalau di lapangan seperti itu, contoh kita kuasai lahan parkir dari tahun 2010 sampai tahun 2015, contoh 5 tahun. Setelah itu dirampas sama orang lain, kita kan nggak terima. Akhirnya kan kita bentrok, kita punya parang bawa parang, kita ada samurai bawa samurai, ya udah. Besok mah tergantung besok. Hari ini hidup, ya kayak gitu. Aduh. Ini miris. Jadi udah nggak ada ini. Jadi kita mempertahankan wilayah kekuasaan kita, karena kita bisa makan dari sana. Kalau dirampas begitu aja kita nggak terima. Apapun resikonya, meskipun darah harus kita kucurkan, tetap kita perjuangkan kan gitu. Kalau di jalanan seperti di lapangan seperti itu. Terus Bang Dava, ini saya mau tanya, di lapas itu apa benar ada contoh harus bayar kamar, harus apa? Sebenarnya saya penasaran ini. Ada dengar nih, kalau saya salah ya mohon maaf nih ya Pak. Maksudnya bayar kamar tuh ke sipir atau ke kepala blok, kepala suku di dalam? Saya nggak tahu, ada yang mungkin dari sipir atau apa, saya nggak tahu. Apakah ada seperti itu pertanyaannya? Aduh, ini mah pertanyaan terlalu dalam ya. Takutnya kan ini edukasi biar paham. Takutnya gitu. Saya udah keluar gara-gara perkataan saya ditarik lagi karena perkataan saya nanti. Oh ya udah, nggak usah skip, jangan ya skip. Oke, Bang Dava keluar dari tahanan, ya. Siapa yang menjemput pertama kali Bang Dava? Nggak ada yang jemput. Keluar putus gitu aja. Terus Bang Dava kemana? Saya mau tanya. Saya ke pasar. Pasar mana? Pasar Serpong. Pasar Serpong. Oke, terus? Saya keluar tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu karena saya nggak punya handphone. Dan saya pun kalau punya handphone nggak hafal, nggak tahu nomor-nomor yang harus saya hubungin. Jadi saya
Datang, pas saya datang, saya tahu tongkrongan anak-anak. Begitu datang mereka semua kaget. Semua kaget. Lalu anak-anak yang di situ semua bertanya, mau makan apa, mau minum apa. Bukan sudah makan atau belum, bukan. Pertanyaannya mau makan apa, mau rokok apa, mau minum apa gitu. Saya dijamu sama anak-anak. Mereka juga meminta maaf bahwasanya keluar tidak memberitahu. Mereka tidak mengetahui gitu, karena memang saya tidak memberitahukan dulu, ya kan. Saya bilang nggak apa-apa. Yang jelas saya udah keluar. Sekarang saya kembali ambil kendali gitu kan. Karena saat saya di dalam ada anak-anakan saya yang pegang kendali seperti itu. Oh, waktu di dalam ada yang jenguk nggak Bang Dafa? Kalau di dalam itu yang jenguk itu bisa dihitung jari. Yang di luar katanya sahabat sejati, teman sejati, ya kan. Pas saat saya di dalam, di penjara, yang besuk tuh bisa terhitung jari. Itu dia Seperti kliknya itu. di situ. Nah, makanya yang saya pertahankan sampai sekarang, saat saya susah di penjara, yang besuk dapat terhitung jari, maka orang-orang tersebutlah yang sampai saat ini saya anggap keluarga saya. Seperti itu. Jangankan dia butuh uang, kalau saya ada saya kasih. Dia butuh darah pun saya kasih buat saudara saya. Subhanallah. Karena saat saya susah, dialah yang selalu besuk saya, bawa rokok walaupun sebatang. Yang penting bentuk perhatiannya. Ya. Seperti itu. Tuh, sedulur, memang sama. Ketika saya dulu susah Bang Dafa, saya dilihat dipandang sebelah mata. Saya orang nggak mampu ya. Jadi sejarah saya, mereka sekarang ngelihat saya mungkin enak. Sebenarnya sama aja, itu hanya sawang sinawang. Sawang sinawang itu hanya dilihat dari mata. Dan ketika saya sukses, mereka yang dulu lupa sama saya bilang, ingat di atas langit masih ada langit, ingat ilmu titipan. Ya Allah, emang terus saya sesombong itu? Ya enggak lah. Ya seperti itu. Kembali ke Bang Dafa ya. Setelah pegang kendali di situ, sampai akhirnya mungkin Bang Dafa sepak terjangnya sekarang diangkat, katakanlah ya, nggak usah disebut ya, satu ormas atau apa saya nggak tahu. Tuh karena perjalanan Bang Dafa mereka ngelihat itu atau apa? Ya, mereka itu lihat sepak terjang saya di lapangan, sehingga saya dilirik sama salah satu organisasi yang mohon maaf saya nggak bisa sebut. Iya, jangan sebut. Dilirik sama salah satu organisasi, saya dirangkul karena sepak terjang saya di lapangan, saya dijadikanlah panglima saat itu di organisasi tersebut. Saat itu ya? Saat panglima. itu, dan itu pun berlangsung sampai dengan tahun 2015, karena tahun 2015 saya nikah saat itu. Oh, jadi panglima. Setelah jadi panglima apa nggak banyak bentrok malah? Justru ya itu. Nah, adalah. Bukan malah benar, bukan malah baik, justru malah pertempuran tuh Semakin menjadi ya. Namanya ormas lah ya, Ya. dipandang sebelah mata juga Ya. sama masyarakat ternyata. Karena memang ya, mohon maaf nih Bang Dafa, mohon maaf nih Ampura, jangan tersinggung ya teman-teman ormas juga. Karena beritanya seperti ini Bang Dafa. Kenapa tuh? Ya kan sekarang banyak tuh benturan ormas. Oh iya. Nah, mohon maaf nih. Nah, ini yang membuat masyarakat itu resah. Sehingga dipikir, oh ormas itu resah. Buat apa ormas ini? Saya berharap itu Bang Dafa, sampaikan aspirasi saya. Berharap yang pentolan-pentolan ormas itu dirangkul, jangan benturan antar ormas. Itu kan malu-maluin sebenarnya. Sesama, ini kan kita ini warga negara Indonesia Bang Dafa. Betul nggak Bang Dafa? Kira-kira nih, mohon maaf nih saya yang goblok ini, saya mau tanya. Kira-kira bisa nggak sih sesama ormas dikoordinasi jadi satu support untuk NKRI ini, kemudian diratakan mereka preman-preman yang memang tidak bisa dirangkul sama Bang Dafa. Harapan saya ke depan seperti itu. Karena ini banyak ini, udah saya nggak usah sebutin ya, udah kasus barusan. Makanya saya kadang saya itu miris. Bagaimanapun mereka yang di dalam ormas itu juga hampir 90% saya tahu itu teman-teman kita jalanan. Gitu kan, yang dimana dunianya ya seperti itulah. Harapan saya kan banyak tuh yang ngomong saya, ada kadang saya dipalak Ki, dagangan belum laku dipalak dan sebagainya. Saya bilang ya itu bukan kapasitas saya. Nanti kalau saya kenal-kenal orang-orang seperti Mas Dafa, Bang Dafa ini, ya saya sampaikan. Siapa tahu bisa dibina. Kan sifatnya kalau nggak bisa dibina kan dibinasakan Bang Dafa. Karena untuk kebaikan, ya kan. Apalagi saya ngelihat ini Bang Dafa sudah terketuk hatinya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar mendapat hidayah, bukan hadiah ya. Hadiah dari saya adalah nanti, tapi yang penting dapat hidayah kan gitu. Masya Allah.
Gitu Bang Dafa. Makanya ya pelajaran buat kita semua. Ini pengalaman yang sangat luar biasa Bang Dafa ya. Jadi gimana, aduh, sampai akhirnya Bang Dafa sekarang single parent ya. Single parent. Itu mah nggak usah disebut. Oh, nggak ada. Saya jadi malu. Ya perjalanan itu kan hidup, Masya Allah. Tabahnya beliau sampai sekarang ya. Luar biasa. Dulu saya di dalam itu dianggap remeh banget pas baru masuk itu. Iya, yang tadi dibilang kasus apa kamu bacok, badan polos begini nggak ada tato sama sekali Iya, katanya. Saya bilang, bang, abang tatonya penuh ya kan. Saya sedikit pun nggak ada tato. Kenapa? Jarumnya pada patah semua saat saya bikin tatonya itu. Oh sempat, nato sempat. Sempat saya tuh pada patah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lu. Patah jarum semua. Ada bekasnya itu Bang. Coba ajuin Bang. Liatin Bang Dafa. Saya pengen ngerti. Itu duduk di situ aja Bang Dafa. Nanti ria saya. Anda. Ini kan perintah saya bukan ria. Dulu ini. saya mau bikin tato ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan tai lalat. Ini Warna hijau itu saya warna lihat. biru ya. Biru ya. hijau. Biru, Nah, ya. Ini mau ditato, saya penuhin satu tangan kiri. Ternyata jarumnya patah semua. Makanya iya, orang yang bertato itu ya berarti ya jarum aja mempan. Masih kan? tembus ya. Iya, Dulu iya. karena dianggap remeh karena memang saya bersih nggak ada tatonya. Siap. Nah, Seperti itu. Ini Itulah ada. kalau bahas pengalaman di dalam sebetulnya saya ini nggak berkenan dan nggak bersedia karena ini bagi saya tuh membawa saya ke ini keingatan-ingatan yang udah saya lupakan gitu sebetulnya. Iya. Jadi saya kadang gimana gitu. Sebenarnya masa lalu biar berlalu. Tapi di sini kita ada edukasi. Penyampaian Bang Dafa ini mudah-mudahan bisa mengena teman-teman yang belum pernah merasakan bui jangan sampai masuk. Ya, yang kedua. Jangan sampai masuk. Jangan. Nah, yang kedua ada pesan moral tadi dari Bang Dafa ya kan. Waktu takbiran, waktu kita hari raya, Masya Allah kita nggak ketemu keluarga. Nangis gitu. Nah, Segagap. gitu. Jadi bukan kita, mohon maaf nih Bang Dafa, bukan mengungkit masa lalu, tapi saya itu jujur biar mereka itu sadar. No, seperti ini, bukan sok jago, bukan, tapi ini pelajaran, jadi edukasi. Makanya di channel YouTube saya ini ada hiburan, edukasi, inspirasi, motivasi, kemudian terapi, Bang Dafa. Nah, ini salah satu edukasinya. Gitu sedulur sambung rasa. Coba buka mata batinnya Bang Dafa. Nggak usah dibuka, mata batin sudah terbuka beliau. Buktinya datang di sini. Mata batin itu bukan terus melihat hantu seperti itu sedulurku, bukan. Itu hanya sebatas hiburan aja. Buat apa kalau melihat hantu tapi akhirnya nggak tobat? Jauh lebih baik ini dari hati yang paling dalam terbuka, tersikap mata batinnya. Seperti itu. Ya Bang Dafa ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bang Dafa sudah ngasih masukan. Ada cerita-cerita yang lebih ini enggak Bang Dafa kira-kira? Artinya pengalaman Bang Dafa sebelum masuk bui tadi itu, masuk tahanan itu, Bang Dafa belum nikah atau sudah nikah sebenarnya? Belum. Saya nikah tahun 2015. 2015 ya. Jadi istri tahu kalau Bang Dafa profesinya seperti ini. Istri saya berprinsip mantan berprinsip seperti ini. Kamu seperti itu jauh sebelum kenal saya. Itu masa lalu kamu dan saya nggak mau tahu. Saya mau tahunya kamu saat ini sampai ke depannya. Itu prinsip mantan istri saya. Dan ya udah, saya kalau bicara penjara, bicara mantan, saya paling udah. Oke. Udah biar masa lalu ya. Nanti orang tuanya tahu gak Bang Dafa masuk bui? Orang tua saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Ki, coba Bang Dafa diajak ke kamar terakhir. Kamar terakhirnya sudah ada yang menempatin. Bahasan malam hari sudah ada yang menempatin. Nggak perlu. Kalau beliau-beliau seperti ini nih, saya kan kalau orangnya anarkis, ketemu saya terus nantang-nantang, baru saya buka mata batin. Itu beliau bijak, beliau santun. Ngapain dibuka mata batin? Nggak perlu gitu ya. Wujud Ki selalu. Oke, jadi orang tuanya Bang Dafa belum tahu ya. Bukan belum tahu dan nggak bakal saya kasih tahu. Iya. Ya mudah-mudahan nggak nonton ini. Iya. Ini publik ya. Ini nih saya nggak suka kamera kayak gini nih. Iya. Nanti khawatir anak saya nonton. Iya. Anak saya masih 3 tahun. Masya Mungkin nanti nih pasti lihat YouTube-nya. Iya, tapi gini, ini nak ya. Putra ya. Putra ya. Dari Bang Dafa ya nak. Ini bapak ini berjuang demi perjalanan hidup, demi kamu juga sebenarnya ya. Dan tidak perlu dilihat sisi negatifnya. Ambil positifnya dalam perjuangan bapak ya, dan seharusnya bangga
Karena bapakmu sekarang bertemu saya, bisa berbagi pemahaman, dan bapakmu punya pesan moral untuk teman-teman jalanan yang dimana bisa membuka pikiran. Jadi jangan justru malah diambil jeleknya, bukan ya. Tidak selamanya orang di dalam bui terus kotor, tidak. Bisa jadi orang-orang yang di luar bui lebih kotor lagi dari orang yang di dalam bui, sedulurku. Ya, jadi nggak baik kita menjudge, mengatakan, wah mantan napi ini bobrok. Jangan. Bisa jadi beliau habis itu jadi kiai, jadi ustadz, amin. Kita nggak tahu. Itu pembela, namanya dafa, kan artinya bisa pembela. Wah, itu, masya Allah, ya. Ki, saya lihat Bang Dafa ini turunan orang alim kayaknya. Ya iya, pastilah. Nama aslinya Bang Dafa siapa sih, Bang? Nama asli saya Ya. Dafa Al-Ghazali. Loh, kan? Al-Ghazali, masya Allah. Emang bener ya, luar biasa. Ini orang-orang pilihan. Ya, tadi udah dijawab ya, anak Bang Dafa umurnya udah dijawab, 3 tahun. Oke, siap. Bang Dafa jadikan bodyguard Aki, kayaknya mantap. Waduh, saya itu nggak butuh bodyguard ya, karena saya ada Allah. Saya hanya butuh mereka ini support perjalanan saya, mendoakan saya, itu aja yang saya butuh. Dan bisa membantu berdirinya pendopo Sambung Rasa di sini. Ya, karena tidak menutup kemungkinan banyak orang yang iri dengan perjalanan saya. Ya, begitu, Bang Dafa. Ya. Ada yang perlu disampaikan sedulur Sambung Rasa, teman-teman yang di jalanan, mungkin pesan moral sedikit, pesan sama sedulur, monggo silakan. Mungkin ada pesan-pesan biar edukasi hari ini kita berkah. Silakan Bang Dafa. Pesan saya sebagai orang awam, sebagai orang yang tidak berpendidikan lah ya, untuk kawan-kawan yang di jalanan, hindari permasalahan yang melanggar hukum. Karena bahwasanya di dalam itu, sekuat apapun kalian di luar, sejago apapun, sudah di dalam kalian nangis. Kalian nangis. Hindari kejahatan, hindari hal-hal yang akan melanggar hukum. Dan satu lagi, senakal apapun kalian, jangan pernah kalian melawan sama ibu kalian. Itu aja yang saya rasakan. Betul. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu aja. Mudah-mudahan kita semua yang ngelihat ya, bisa berbakti pada kedua orang tua, bisa membanggakan orang tua kita, terutama ibu ya. Karena begini, saya sebandel-bandelnya di perantauan, mohon maaf, Ya. di perantauan, saya selalu kirim uang ke ibu saya dengan dalil, ini gaji pertama saya, ini gaji saya, ini hasil jualan saya, ini uang hasil halal saya. Saya selalu bohong, ya kan? Jadi senakal apapun kita, tetap hormati yang namanya ibu. Ingat sama ibu, ya orang tua kita ya. Saya banyak hal-hal kejadian yang janggal, yang sekiranya perasaan saya akan mati hari itu. Iya. Tapi banyak keajaiban-keajaiban. Subhanallah. Mungkin itu salah satu doa dari ibu. Mungkin. Betul. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi saya rasakan saat saya berguru kemana-mana pun, saya selalu ditanya, udah izin belum sama ibu kamu? Itu kan. Betul. Jika belum, udah suruh pulang lagi. Udah pulang dulu sana Cianjur. Habis itu sini lagi loh, gitu kan. Jadi hormati ibu dan jangan melanggar hukum lah. Siap. Itu aja sih pesan saya mah. Karena saya mau bicara panjang lebar pun, saya orang tidak berpendidikan. Saya takut malah perkataan saya nanti nyeleweng atau keluar jalur begitu. Itu aja sih. Ya intinya kurang lebihnya kalau ada salah kata kita mohon maaf ya Bang Dafa ya. Dan sedulur Sambung Rasa, ini sangat mengesankan bagi saya ya. Beliau ini sangat orang luar biasa, dan saya berharap beliau bisa mengajak sedulur-sedulurnya atau saudara-saudaranya bisa hijrah ya. Artinya Amin. kembali ke jalan Allah ya. Dan ada yang tanya tadi Bang Dafa usianya berapa? Saya masih muda, Masih muda. baru 47. 47, Masya Allah, luar biasa. Doakan beliau sehat ya. Amin. Dan selalu diberikan keselamatan Allah ya. Jadi sedulur Sambung Rasa, ayo senakal apapun, seburuk apapun kalian yang muslim, jaga sholatnya. Jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai. Ya minimal dicicil maghrib isya dulu gitu. Nanti ditingkatkan. Kalau kalian udah menikmatin indahnya, nikmatnya ibadah, jangan sampai telat ya. Jangan sampai telat, artinya kalau kita sudah nggak bisa apa-apa, lumpuh semuanya, baru kita ingin ibadah. Sayang, jangan. Sebelum itu semuanya terjadi, ingat kekuatan itu milik Allah
Yang maha kuat hanya Allah, lainnya lemah, ya kan? Yang maha kaya hanya Allah, lainnya miskin. Ya, yang maha memberi hanya Allah, lainnya hanya meminta. Betul nggak Bang Dafa? Nah, dari sini mudah-mudahan kita semua selalu dalam kenikmatan dan jangan sampai kufur nikmat, tetap bersyukur apapun yang terjadi. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif, karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap positif yang baik-baik, karena ucapanmu adalah doa. Berperilaku yang baik, rubah perilakunya, karena Allah tidak merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.